Sebelum kita tutup sharing kita, program ini ceritaku ini, apa yang mau bro sampaikan ke orang-orang, ke teman-teman kita, ke bro and sis yang menyaksikan video ini? Sampai detik ini kalau orang tua saya tanya, ada nggak uang kamu beli sabun gitu, makan jajan, sarapan gitu kan? Kalau ditanya seperti itu, saya nggak mau bilang ada, meskipun nggak ada, tapi saya bilang jawab nggak ada. Ada. Ya. Jadi ada. meskipun nggak ada, tetap bilang ada. Ya. Kalau sudah ditanya seperti itu, aku bilang ada. Meskipun lagi nggak ada. Meskipun lagi nggak ada. Kalau ditanya seperti itu, tetapi mereka nggak tahu lah, karena memang itu perasaan saya. Oh mungkin dia sudah berubah, karena memang saya sejak saya di sini, kedekatan saya dengan orang tua saya itu dekat banget. Ya kadang-kadang saya telepon begini, tiba-tiba saya bilang mama saya, bapak saya bilang, Pak, saya sayang banget sama bapak, katanya. Kadang saya berlinang air mata juga kalau saya dengar orang tua saya. Jadi di situ mungkin lah karena mereka berhati sama saya, karena memang saya disayang banget dari semua keluarga saya paling dekat dengan bapak saya itu adalah saya. Ya. Jadi tanpa ditanya dikirim-kirim begitu biaya-biaya. Tuhan cukupkan semuanya. Kita bilang tidak ada, tapi kita bilang ada. Tuhan benar-benar membuat itu ada. Iya. Jadi melalui hal ini saya bilang begini, menarik satu hal di dalam garis kehidupan saya sampai saat ini adalah, ini bukan tentang aku, tetapi semuanya ini karena Tuhan. Amin. Dari sini bro and sis, saudara-saudara, kita melihat bahwa kita punya rencana, tapi rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita. Seorang Bro Mbun ini ingin sekali bercita-cita menjadi seorang hakim. Dengan bersekolah hukum dahulu. Menjadi seorang hakim bukanlah profesi yang salah. Itu tidak salah. Cita-cita itu tidak salah. Tapi ternyata kita lihat, ternyata dia punya motivasi yang salah sebelumnya. Dia mau memiliki profesi itu supaya dihormati, supaya dipanggil yang mulia. Dan Tuhan tidak mau dia jatuh dalam kesombongan. Luar biasa, dan akhirnya luar biasa sekali ini. Tuhan memanggil dia dengan cara yang unik, dengan cara yang luar biasa. Dari yang dilarang oleh orang tua untuk keluar daerah, tapi karena pertolongan Tuhan, orang tua mengizinkan untuk keluar dari daerah. Dari seorang yang memiliki kekecewaan dengan orang tua, tapi karena pertolongan Tuhan, sekarang justru lebih dekat sama orang tua, lebih sayang sama orang tua, bahkan seringkali mau nangis gitu ya. Karena mau bagaimanapun pasti ada rasa kangen ya. Luar biasa. Dan saya melihat saudara di sini, kalau rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan itu dengan rencana-rencana yang ajaib. Rencana Tuhan lebih besar dari rencanamu. Apapun yang kamu alami saat ini, percayalah bahwa tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Bun tidak betah di sekolahnya. Sebenarnya saya menyimpulkan karena dia tidak menemukan damai sejahtera di sana. Jadi akhirnya menemukan apa? Yesuslah damai sejahtera yang sejati. Bro, sebelum kita tutup sharing kita, program ini ceritaku ini, apa yang mau bro sampaikan ke orang-orang, ke teman-teman kita, ke bro and sis yang menyaksikan video ini, yang lagi mengalami kekecewaan dengan orang tua, yang lagi merasa dia nggak bisa mencapai cita-citanya, yang lagi merasa dirinya nggak layak karena dia seorang pendosa, yang saat ini sedang menutup diri karena mengalami kekecewaan dengan seseorang atau dengan apapun itu. Apa yang bro bilang sekarang ke mereka? Jadi pesan saya buat semua teman-teman, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa adalah orang tua. Ketika kita membenci orang tua, kesalahan kita, kekecewaan kita karena permintaan kita sering anak muda itu tidak ketika permintaan mereka baik berpendidikan, apa segala macam yang diajukan oleh anak-anak muda itu kepada orang tua. Kadang ketika tidak sesuai, kita kecewa terhadap orang tua kita. Tetapi ada kebalikan juga, orang tua nggak peduli anaknya, gitu. Tetapi ini realitas sesuai dengan yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika tidak sesuai apa yang kita inginkan itu, kita harus mengerti bahwa orang tua adalah
wakil Tuhan yang sangat mengasihi kita. Apapun kita, karena orang tua, ya adalah orang tua yang nggak mengasihi anak-anaknya, ya ada beberapa. Tetapi kebanyakan orang tua itu apapun, sehancur apapun kehidupan kita sebagai anak-anak muda itu, mereka tetap mengasihi kita, rangkul kita, bahkan mereka rela menyerahkan hidup mereka itu bertanggung jawab. Meskipun kita yang berbuat sebagai anak muda ketika kita melakukan sesuatu yang nggak berkenan begitu, mereka yang bertanggung jawab. Itulah tanggung jawab seorang orang tua yang sejati. Ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa jangan pernah membenci orang tua. Ya. Orang tua pun tadi nggak mengizinkan dia keluar dari daerah bukan karena nggak sayang, tapi karena sayang, nggak mau jauh. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau Embun membenci orang tuanya, kemudian dendam dengan orang tuanya, tidak mau mengampuni orang tuanya, saya percaya Embun nggak akan sampai di Jakarta. Saya percaya Embun nggak akan melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga orang tuanya membuat dia jadi diizinkan untuk sekolah di Jakarta. Jadi janganlah tutup diri di dalam kamar ya. Semua orang mulailah terbuka. Jangan dendam dengan orang tua. Ya, jadi satu lagi bahwa tadi dikatakan kita sering anak muda itu sering berputus asa lah ketika apa yang ini memang karena realita kan saya sudah alami. Jadi ketika apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi, kita gampang sekali kecewa dan bahkan berputus asa. Kita seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk kita bisa berjuang. Bahwa kita sampai di sini, istilah kita sampai di sini, oh memang saya sampai di sini. Tetapi kekecewaan itu adalah kekecewaan seperti itu adalah suatu kekeliruan. Sebab sampai hari ini saya bisa berjumpa karena semuanya ini kemurahan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di dalam Tuhan itu ada jalan. Amin. Seperti apa yang firman Tuhan sudah katakan, rancanganku bukan rancanganmu, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Jadi saya pastikan bagi semua anak-anak muda yang mengalami hal seperti saya, ketika mereka menemukan hal seperti itu, mereka akan menemukan jalan yang begitu luas dan masa depan yang penuh harapan. Itu semuanya Tuhan Yesus sediakan bagi anak-anaknya. Saya percaya ini cerita yang sangat memberkati sekali. Saya percaya ini cerita yang sangat menginspirasi sekali. Bro, kita mau tutup ini dengan doa. Dan saya minta bro yang berdoa bagi semua bro MC, saudara-saudara kita yang menyaksikan video ini. Ya, selamat. Sebelum kita menutupi acara kita, mari kita berdoa. Dan sekaligus saya mau berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban atas kehidupan kami. Ketika kami begitu lelah, ketika kami begitu berputus asa dalam memerangi kehidupan kami di dunia ini, tapi Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tuhan membukakan jalan bagi setiap kami yang kehilangan total. Ketika berpikir, ketika kami berputus asa, tetapi Tuhan membuka jalan. Kami yakin dan percaya dalam rencana Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan hamba berdoa buat mereka, teman-temanku yang telah menyaksikan hal ini Tuhan. Kiranya mereka ketika mereka berputus asa, Tuhan tutuplah hati mereka. Sebagaimana Engkau telah menegur hamba-Mu ini, Tuhan juga menegur mereka untuk mengerti kebenaran, untuk setia terhadap Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang penuh harapan. Kami percaya semuanya ini, bahwa kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan bro, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membuat video ini bersama dengan saya. Sebelum kita menutup video ini, kalau saudara-saudara terberkati, bro and sister terberkati dengan video ini, jangan lupa like dan kasih masukan buat kami di bawah
di kolom komentar dan dukung terus kami dengan klik tombol subscribe agar saudara-saudara semua dapat mendapat notifikasi waktu kami upload video yang lainnya. Tetap semangat, pasti bisa, jangan menyerah, andalkan Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Terus baca Alkitab, jangan pernah berhenti. Karena kita lihat tadi dari Embun, dia bisa kayak gitu karena dia juga membaca. Baca Alkitab, baca surat cintanya Tuhan itu, dan dengan tuntunan Roh Kudus engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan dan dengan siapapun itu. Kami berdua dari tempat ini mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.